Bisa Berarti dipahami? kembali lagi. Ya bisa, Pak. Kalau saya menyarankan kamu ditulis. Tetap ditulis, Pak ya. Dicantumkan Ya, nama temannya. ya. Kamu sudah punya referensi ide judul belum, Zakaria? Sudah, Pak. Sudah. Pakai yang mana kemarin? Insya Allah masih ada kaitannya dengan pandemi, Pak. Oh, kira-kira judulnya apa? Kira-kira supaya saya bisa. Jadi kayak itu loh, Pak, apa mengulas tentang pendapatan sebelumnya adanya pandemi sama sesudah adanya pandemi dan bagaimana cara strategi bertahannya untuk Oke, tetap berkembang apa? dari jurus Bidang itu. yang kamu teliti apa? UMKM, apa perusahaan kecil, apa? UMKM, Pak, perusahaan kayak kopi gitu loh, Pak. Oke. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya tak masuk share masalah riset gap. Ada yang mau nanya lagi? Baik, saya ulangi tentang riset gap ya. Bisa didengarkan ini suara saya? Bisa, Pak. Oke, bisa. Oke. Jadi riset gap itu dibangun melalui bacaan dan penelitian terdahulu. Jadi kamu harus baca beberapa artikel atau skripsi orang lain. Minimal 2. Dari 2 itu kamu akan menemukan telah penelitian. Oh, penelitian ini loh yang belum dilakukan. Jadi kalau kamu tidak membaca penelitian terdahulu, maka kamu tidak bisa mengupdate ilmu pengetahuan. Dan begitu kamu tahu ada celah yang bisa diteliti, selanjutnya kamu bisa menentukan tujuan penelitian. Tujuannya apa? Ya, yang celah yang kamu temukan tadi itu. Tujuan penelitiannya. Kemudian karena itu belum diteliti orang lain, maka kamu memiliki keaslian penelitian dan kebaruan penelitian atau novelty. Paham ya sampai sini ya? Iya, Pak, paham. Oke. Ada 4 model. 1 teoritis, gap konseptual, gap metodologi, dan gap empiris. Kalau gap teoritis, nah ini, dalam penelitian sering kita jumpai keterbatasan teori yang menjelaskan tentang fenomena ditemui di lapangan. Jadi antara teori 1 dan teori 2 itu ada ketidaksambungan atau ada ketidakjelasan. Kamu akan memunculkan teori ketiga untuk menjelaskan 2 teori tersebut. Cuman ini kalau kamu sudah S2 atau S3 itu kamu bisa masuk ke gap teoritis. Kalau S1 biasanya masih bingung. Saya tidak sarankan kalian main di gap teoritis. Nah ini contohnya. Kalian ingin jelasnya lihat di video saya nggak akan jelaskan, ini terlalu lama. Nah ini contohnya, ini. Saya sudah jelaskan di video. Yang kedua, gap konseptual.
Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan persepsi tentang konsep yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani adanya kesimpangsiuran konsep. Si A bilang konsep itu seperti ini, si B bilang seperti ini. Maka kamu membuat penelitian untuk membenarkan sebenarnya konsepnya itu seperti ini loh yang benar. Nah, sekali lagi ini untuk S2, S3 enggak apa-apa, untuk S1 tapi kalau kalian kuat enggak apa-apa. Biasanya agak ribet di sini nih. Nah, ini contohnya kalian bisa lihat. Nah, yang ketiga itu gap empirik. Gap empirik itu mengganti objeknya. Jadi kalau misalkan ini inkubator bisnis sebagai pendorong tumbuhnya wirausaha, studi tentang suksesi wirausahaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Kamu bisa melakukan penelitian dengan hal yang sama, kamu rubah objeknya. Kalau ini kan di Universitas Muhammadiyah Gresik, kamu ganti di universitas yang lain. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa. Bisa, Pak. Ini yang paling gampang. Bisa, Pak. Terus kemudian kalau waktunya misalnya ini disebutkan pada saat normal, misalkan kamu rubah di saat pandemi itu juga bisa. Jadi momentumnya kamu rubah. Jadi inkubator bisnis di saat pandemi. Nah, itu juga bisa jadi judul baru. Terus kemudian selain tempatnya penelitian, itu subjeknya juga bisa dirubah. Misalkan kepada young planner, anak muda. Atau kepada cuma perempuannya saja, berarti womanpreneur. Itu juga bisa dispesifikkan lagi. Jadi kalau kemarin saya kasih contoh judul yang banyak, itu kalian bisa merubah gap empiriknya bisa menjadi judul baru. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lurus, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Jelas ya? Nah, kalau ini gap metodologinya, misalkan penelitian yang kamu lihat contohnya itu menggunakan metode kualitatif. Nah, kamu bisa nggak menggunakan metode kuantitatif misalkan? Ya, kamu rubah metodenya. Nah, ini kualitatif dan kuantitatif, ada perbedaannya. Caranya juga beda. Ada salah satu video saya yang sudah menjelaskan. Nah, atau dengan metode ini, historis, deskriptif, korelasional, kausalitas, eksperimental, dan kausal komparatif. Ada banyak metode selain kualitatif dan kuantitatif. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi yang kurang jelas. Sufa, ada pertanyaan Sufa? Alwi? Sarif? Sambil nunggu pertanyaan ya, saya akan jelaskan tentang yang saya share kemarin, yaitu ide judul skripsi untuk proposal skripsi. Nah, ini kemarin saya sudah kasih ide. Ini kelompok penelitian dasar tentang learning agility atau
ketangkasan belajar, dan kemampuan analisa bisnis. Itu ada 1 sampai 10. Nah, ini dengan menggunakan gap empirical, kira-kira judulnya bisa dirubah seperti apa? Coba lurus nomor 1. Kamu bisa rubah judul itu menjadi apa? Judul, maaf Pak, kurang paham tadi. Judulnya mana? Yang gap empirical kan bisa tinggal ganti subjeknya saja, tempat penelitiannya, waktunya, kemudian kelompok laki-laki, kelompok perempuan, womanpreneur, youngpreneur, kayak gitu kan. Kalau ini kamu bisa berubah seperti apa coba? Bisa diganti desanya Pak. Gimana coba? Jadi gimana? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui membangun mental kewirausahaan istri petani tambak yang tergabung dalam organi PKK Desa Kalimalang, Kecamatan Pucuk gitu Pak, ibaratnya. Oke. 1. Apalagi yang kamu bisa ganti itu? 1. Lokasinya Pak, bukan PKK desa kecamatan itu, tapi yang lain. Terus apa lagi? Yang lain. Lurus. Waktunya. Apalagi lurus. Waktunya gimana? Jadi gimana? Kayak membangun mental kewirausahaan petani tambak yang tergabung dalam organisasi PKK sewaktu COVID. Kurang tahu saya. Ya, pandemi, ya. 2 judul. Ada lagi? Satu lagi. Target itu petaninya diganti apa ya? Usaha kerajinan kayu. Yes. Petambak diganti sama petani, diganti sama pedagang, wis temono profesi apa yang begitu bisa semua ya. Ya, kamu sudah jago loh bikin judul sudah. Ya. Sekarang coba Riza nomor 3, kamu bisa punya ide apa dari nomor 3 Riza? Nomor 3, kewirausahaan di balik. Strategi dampak di balik pandemi COVID-19 misalnya di desa kecamatan Lamongan gitu Pak. Ya, pertama kamu harus baca artikel ini dulu. Ya, kalau skopnya nanti itu terlalu kecil, itu nanti penelitianmu jadi tidak menarik. Ya, bisa jadi penelitian ini skopnya 1 kota. Misalkan ini 1 kota, maka kamu ngomongnya juga kota juga. Atau malah 1 negara. Ya, kalau skopnya terlalu kecil, jangan digunakan supaya nanti kamu tidak menarik ini tulisan. Paham ya maksud saya? Paham Riza? Ya. Terus kemudian misalkan skopnya ini terlalu besar menurutmu. Kemudian negara, aku tidak mampu untuk mengambil data untuk 1 lingkup negara, maka itu jangan digunakan. Kenapa? Nanti akan membebani kamu ketika kamu menyelesaikan skripsi ini. Pilihan judul masih banyak kok, kenapa kok kamu harus pakai yang itu? Paham Riza? Paham Pak. Oke. Mila, coba yang nomor 5 Mila. Kamu punya ide apa dari nomor 5 itu? Mila masih di
Yuk. Mungkin diganti subjeknya, Pak. Karena pengembangan sumber pembiayaan pendidikan melalui manajemen kewirausahaan di SMA Muhammadiyah 6 Paciran. Itu, Pak. Ya, oke. Itu juga boleh. Terus apa lagi? Satu baru. Ide apa lagi? Pak, berarti ini boleh disertakan misalnya lampirannya gitu, Pak. Kan di formatnya yang jenengan kirim itu enggak ada lampirannya, Pak. Belum ada lampiran. Ya maksudnya nanti penelitian ini loh, apa disertakan lampirannya gitu, Pak. Lampiran apa yang jenengan share? Maksudnya kayak nanti ini surat izinnya apa, foto-fotonya gitu. Ya, itu kan nanti ketika Gambarannya. kamu sudah selesai di bab 4, bab 5, selesai kan baru ada Iya, nanti. iya. Kalau kamu kan masih bab Iya, 3. Pak, paham, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya. Kamu misalnya di SMA ada tulis sama bersih. Kamu rubah SMA-nya boleh atau kamu sempitkan ke womanpreneur atau youngpreneur, ya. Jadi kamu sisipkan kata-kata youngpreneur. Artinya apa? Anak muda yang mau berwirausaha. Kan cocok kan SMA di nom-nomnya, ya. Sisipkan kata-kata youngpreneur. Oke, berubah itu nanti judulnya. Ya. Oke, siapa yang belum tadi? Siapa yang belum punya judul? Erika. Erika nomor 6 Erika. Coba nomor 6 Erika. Kamu coba judulnya kamu bisa nemukan apa dari yang nomor 6? Analisis segmentasi pasar roti unyil cap excellent produksi studio kewirausahaan hasil teknologi pertanian jurusan teknologi hasil pertanian Universitas Jember. Itu Pak subjeknya bisa diganti. Pak. Ya, Pak. Itu bisa diganti Universitas Muhammadiyah Gresik. Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, segmentasi pasarnya apa? Produk apa yang sudah dihasilkan Universitas Muhammadiyah Gresik, prodi Universitas Muhammadiyah Gresik? Ayo, apa kira-kira? Itu loh Pak, apa itu yang kayak gantungan-gantungan hiasan-hiasan di jalan itu loh, apa namanya saya nggak tahu. Itu yang dibuat itu Mas Mamat. Oke, pokoknya itu ya, kamu tahu ya, ada produk yang akan dianalisis, kemudian produksi siapanya di universitas mananya itu dirubah juga. Cuma cek dulu, ini penelitiannya kualitatif atau kuantitatif. Kamu bisa nggak ngambil datanya sesuai dengan yang penelitian ini, gitu ya. Kalau kamu bisa, Pak. lanjutkan. Kalau enggak, jangan. Oke, satu lagi Erika. Satu lagi yang nomor 7. Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap orientasi kewirausahaan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan pada UMKM di Kota Palembang. Ini itu Pak, bisa diganti subjeknya bisa menjadi di desa saya. Kan soalnya di desa saya banyak, kan desa saya kan dekat pasar toh Pak, itu banyak UKM. Oke. Ini kalau dengan judul pengaruh itu kira-kira kualitatif atau kuantitatif? Kalau saya lebih suka itu Pak, kualitatif. Ya, cuma untuk judul pengaruh itu mesti kuantitatif. Jadi pengaruh itu mesti X terhadap Y. Jadi X-nya itu ketidakpastian lingkungan, Y-nya itu orientasi kewirausahaan. X1 itu ketidakpastian lingkungan, X2-nya orientasi kewirausahaan, dan Y-nya itu ini kinerja perusahaan. Jadi mesti UKM-nya ini banyak, jadi datanya banyak. Oh, berarti kalau pengaruh itu harus